Makna sesi foto G20 Jokowi di depan dan di tengah pemimpin dunia. Saat ini sedang berlangsung KTT G20 di Roma, Italia. G20 sendiri terdiri dari negara Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, Brunei, Inggris, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korsel, Meksiko, Prancis, Rusia, Tiongkok, dan Turki. Selain itu terdapat Uni Eropa dan PBB dalam G20. Terlihat dari kategori negara maju dan negara berkembang ada di dalamnya. Pertemuan G20 ini dilakukan di La Nuvola Convention Center, Roma. Dari sekian banyak momen seremonial, juga hubungan bilateral di sela pertemuan yang terjadi, ada yang cukup menyita perhatian publik. Salah satunya tentu acara sesi foto para pemimpin dunia yang tergabung di G20 tersebut. Konon sesi foto oleh sejumlah pemimpin dunia saat G20 tak dilakukan secara sembarangan. Setiap posisi diatur dan masing-masing memiliki maknanya. Seperti yang kita ketahui sejak 2014 sampai dengan 2021, Presiden Jokowi selalu menempati barisan terdepan setiap sesi foto, tapi berbeda-beda posisi. Nah, yang menarik saat sesi foto di Roma saat ini, posisi foto Presiden Jokowi selain di barisan terdepan, seperti biasanya juga terdapat di tengah-tengah, diapit Sultan Bolkiah Brunei Darussalam dan Perdana Menteri Italia Mario Draghi. Lantas, apa maknanya? Perlu kiranya sebelumnya diketahui saat ini berbagai persiapan tengah dilakukan Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20 pada 2022. Tongkat estafet presidensi G20 akan diserahkan secara resmi oleh PM Italia kepada Presiden Jokowi pada 30 hingga 31 Oktober. Maka dengan demikian sejak penyerahan tongkat estafet tersebut praktis, Presiden Jokowi menjadi presidensi G20 sampai pada akhirnya pada KTT G20 di Bali, Indonesia sebagai tuan rumah berlangsung dan kemudian menyerahkan kepemimpinan dunia yang lain. Jadi dapat dimaknai foto tersebut sebagai simbol posisi Presiden Jokowi yang selanjutnya sebagai pemimpin atau presidensi di dalam KTT G20 yang akan datang. Indonesia adalah negara kelima di Asia yang menjadi tuan rumah KTT G20. Selain itu, makna berikutnya terkait posisi Indonesia yang memang sejak Presiden Jokowi menakodai Republik ini dipandang sangat penting oleh negara lain. Setidaknya rasa nasionalisme yang terpatri pada diri Jokowi tak mau negara kita dipandang remeh oleh bangsa lain. Terlebih kesuksesan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 sejauh ini memiliki nilai plus tersendiri di hadapan negara peserta KTT G20. Dan tak hanya terkait pandemi, sikap keras dan tegas Presiden Jokowi terhadap Uni Eropa selama ini juga menjadikan posisi tawar Indonesia setingkat lebih besar. Bahkan di sebuah kesempatan saat Uni Eropa akan membawa persoalan akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ke WTO, Jokowi tak gentar malah memerintahkan cari lawyer terbaik Indonesia berkelas internasional. Ini menandakan negara kita, Indonesia, di bawah kendali Presiden Jokowi tak mudah didekte oleh kekuatan asing dengan segala kepentingannya, termasuk dari sisi ekonomi. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa lainnya. Dunia pun terpaksa harus menoleh ke Indonesia. Saat bangsa, pemimpin negara lain, kelompok atau elemen dunia sibuk bicara ancaman perubahan iklim atau global warming berbusa-busa, Presiden Jokowi pun gerak cepat, tak banyak teori. Presiden Jokowi langsung terjun dan menyemplung ke laut, menanam mangrove bersama rakyat dan penggiat pecinta alam. Di saat kunjungan kerja di daerah yang dekat dengan pantai, itu adalah sebuah simbol agar dilanjutkan pihak terkait. Jadi begitulah karakter Presiden Jokowi sedari wali kota, Gubernur DKI Jakarta, kemudian Presiden Indonesia, tak ada yang berubah. Jadi mungkin masih saja banyak para pembenci Jokowi yang selalu mengungkit soal aksi saat Jokowi masuk gorong-gorong kala menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk cek kondisi saluran air. Padahal itu semua dilakukan untuk warganya, tapi dipandang pencitraan dan sebagainya. Hanya jenis pribadi yang kerdil hati dan cepet cara berpikirnya melihat kondisi yang ada. Well, apapun itu, seorang Jokowi tak akan mampu berusaha menyenangkan semua pihak. Sudah pasti ada kepentingan-kepentingan yang bersembunyi dan kemudian membuat narasi sebaliknya dengan berbagai cara dikonsumsi dan ditelan mentah-mentah oleh para pembenci. Wow, kantong Sri Mulyani banjir duit, bertahan sampai kapan? Ledakan harga komoditas memberi berkah tersendiri untuk Indonesia. Indonesia seakan ketiban durian runtuh hingga triliunan rupiah saat terjadinya ledakan harga komoditas beberapa waktu lalu. Komoditas ini diantaranya minyak dan gas bumi, batu bara, nikel, minyak kelapa sawit, tembaga, dan lainnya. Komoditas andalan ekspor Indonesia ini alami kenaikan yang fantastis dalam setahun terakhir, yang mengakibatkan terdongkraknya penerimaan negara. Lonjakan harga komoditas berpengaruh besar terhadap biaya keluar yang mencapai angka triliunan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan efek lonjakan harga komoditas berpengaruh terhadap bea keluar, di mana realisasinya mencapai 22,56 triliun rupiah atau terbaik sepanjang sejarah Indonesia. BK melonjak 910,6% karena komoditas CPO, logam dasar, batu bara, nikel, dan lain-lain. Ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers pada Senin 25 Oktober 2021. Pos penerimaan negara bukan pajak juga catatkan pertumbuhan tinggi, di mana dalam 9 saja PNBP sudah terrealisasi 107,6% atau melewati target APBN menjadi 320,8 triliun rupiah. Kenaikan begitu tajam ini didorong oleh peningkatan ekspor komoditi tembaga dan tingginya harga produk kelapa sawit. Di sisi lain, kenaikan ini didominasi dari sumber daya alam migas maupun non-migas. SDA migas mencapai pertumbuhan 16,4% menjadi 82,7% dari target 75 triliun rupiah. Selain itu dipengaruhi oleh kenaikan ECP dalam 10 bulan terakhir yang sebesar 62,55 US dollar per barel atau di atas rata-rata asumsi APBN. PNBP non-migas tumbuh 78,3% menjadi 119,8% dari target 29,1 triliun rupiah. Hal itu ditopang oleh kenaikan harga batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Sedangkan harga batu bara acuan atau HBA dalam periode tersebut mencapai 102,3 US dollar per ton. Di samping itu ada dorongan juga dari peningkatan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutan, pembayaran piutang PNBP, penggunaan kawasan hutan, serta kenaikan pendapatan perusahaan panas bumi. Pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari pendapatan kekayaan negara dipisahkan, dipengaruhi oleh turunnya kinerja keuangan BUMN perbankan pada tahun buku 2020 karena imbas dari pandemi COVID serta tidak adanya setor sisa surplus BI. Kemudian ada pendapatan PNBP lainnya yang tumbuh 32,9% menjadi 93,2% dari target 109,1 triliun rupiah. Yang juga menjadi faktor pendorongnya adalah kenaikan penjualan hasil tambang batu bara, pendapatan minyak mentah, dan layanan PNBP KL. Ada juga dari PLU yang tumbuh 94% menjadi 157,7% dari target 58,7 triliun rupiah. Hasil terbesar dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, layanan pendidikan, dan jasa penyelenggaraan telekomunikasi. Pajak juga mendapatkan imbas dari sektor pertambangan pada Januari hingga September 2021 dengan melonjak 38,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu year on year yang bisa dikatakan jauh membaik ketimbang 9 pertama pada 2020 yang amblas 42,7% year on year. Sementara pada kuartal 3 2021, penerimaan pajak dari sektor pertambangan melesat 317,6% year on year. Kondisi ini jauh lebih membaik dibandingkan kuartal sebelumnya yang terkontraksi, yaitu tumbuh negatif 8% year on year. Boom harga komoditas mulai terlihat pada kuartal ketiga. Sepertinya diprediksi akan bertahan sampai awal tahun depan. Seperti diketahui, terjadinya komoditi boom yang berdampak pada kenaikan harga CPO karena ketatnya persediaan. Kemudian harga logam dasar juga meroket akibat krisis energi dan kebijakan dekarbonasi.